Jadi kamu setelah berhenti dari hotel terus sekarang jualan sate? Malang bener nasib kamu, Bella. Saya sama sekali nggak pernah malu atas apa yang udah saya lakuin. Karena saya rasa apa yang saya lakuin ini tuh halal. Bagus. Ya, bagus. Kamu anterin ke rumah saya. Kamu masih ingat alamatnya? Hah? Dan kamu jangan lupa buatin sate buat Jojo yang spesial. Jo lebih baik mati kelaparan daripada makan sate bikinan dia. Jojo nggak peduli dia mau ngapain di sini. Lu udah keterlaluan sama Bella. Jadi sekarang lo belain dia, Raf. Jaga omongan lu, Jo! Setiap kali gue ngeliat lu sama Bella deket banget, gue cemburu, Jo. Apalagi waktu gue tahu lu udah pacaran sama Bella dan lu mau nikahin Bella, Jo. Gue nggak tahan, gue sakit, Jo. Karena gue cinta sama Bella, Jo. Lo serius, Raf? Selama ini kan lo nggak pernah jatuh cinta sama cewek. Lo cuma mempermainkan mereka doang. Kalau gue nggak serius sama Bella, gue udah tidur sama dia, Jo. Kayak apa yang udah gue lakuin sama cewek-cewek yang lainnya, Jo. Gue belum pernah ngerasain hal ini sebelumnya, Jo. Gue bener-bener jatuh cinta sama Bella, Jo. Dan gue akan ngelakuin apapun untuk Bella. Maaf mas, tolong tinggalkan pasien. Pasien masih lemah dan harus istirahat. Iya, suster. Gimana? Gimana bisa Raffi jatuh cinta sama Bella? Sejak kapan? Raffi itu kan nggak pernah suka sama Bella. Jadi ini semua benar. Apa yang dibilang Raffi itu benar. Bella itu cuma cewek murahan yang rela ngelakuin apapun demi uang. Gue yakin dia ngedeketin Raffi setelah dia gagal ngedeketin gue. Iya, makanya akhir-akhir ini Raffi kelihatan agak aneh. Cukup, Jo! Lu udah keterlaluan sama Bella! Iya, gue yakin banget. Bella sekarang ganti sasaran ke Raffi. Karena dia tahu kalau Raffi itu sama kayaknya seperti gue. Oh, jadi sekarang lo belain dia, Raff? Hah? Adik kandung gue sendiri belain dia? Ya wajar lah, kalian bersekongkol kan? Gue bisa ngerti. Gue cuman heran aja. Lo sendiri yang buka kedok cewek ini di depan gue. Tapi sekarang lo berusaha mati-matian untuk belain dia. Hati-hati, Raff. Lo bisa masuk ke perangkapnya dia. Atau jangan-jangan Bella udah dari dulu ngincer Raffi. Dia ngedeketin gue cuma buat bikin Raffi cemburu. Dan supaya bisa ngedeketin Raffi. Bella, udah dong. Jangan nangis terus ya. Kalau lu kebanyakan nangis, gue jadi ikutan sedih, pengen nangis juga. Gue tahu
lu sedih banget kan denger omongan si Jojo. Tapi lu harus maklum, kalau orang lagi emosi emang begitu omongannya suka nyacok. Ya, maafin aja deh. Bel, udah ya, jangan nangis terus. Please. Lagian lu kan kesini pengen nengokin si Raffi, bukan pengen nangis kan? Udah ya Bel, gue mohon, please. Gak enak sama orang tuh, nangis terus. Udah ya. Udah, Raf. Sampai kapanpun, gua nggak akan pernah maafin Bella. Lu gak capek apa nangis terus? Udah dong. Mesti pakai bahasa apa sih gue ngomongin sama lu? Bella, lo emang cewek murahan yang nggak ada artinya sama sekali. Ya Allah, kenapa semuanya malah jadi semakin rumit seperti ini? Kasihan Bella dan Jojo. Mereka pasti sangat menderita karena kejadian ini. Jo, gimana keadaan Raffi, Jo? Alhamdulillah, Ma. Raffi baik-baik aja. Kalau bukan karena Bella, ini semua nggak akan terjadi. Ya Allah, ternyata Jojo masih sangat marah pada Bella. Aku mohon ya Allah, berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Enggak, Raffi nggak boleh terjebak dalam permainan kotornya Bella juga. Gue harus ngelakuin sesuatu. Gue nggak bisa diem aja ngebiarin Raffi dipermainin sama Bella. Kayak apa yang udah Bella lakuin ke gue. Ngapain kamu kesini? Gara-gara kamu, saya dan Raffi juga berantem. Sampai akhirnya Raffi ada di sini. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Bella, maafin Jojo ya. Jojo memang keterlaluan. Tapi kamu masih mau menjenguk Raffi kan? Maaf Ibu Sari, saya emang niatnya datang ke sini pengen banget bisa jenguk Raffi. Tapi saya tahu kok kalau Jojo benci sama saya. Lebih baik saya pulang. Yusya. Jangan Bella. Kamu datang ke sini dengan niat baik. Siapapun tidak berhak melarang kamu untuk ketemu Raffi. Ibu lihat sendiri kan betapa bencinya Jojo sama saya. Saya yakin Bu, kalau saya emang tetap niat ketemu sama Raffi dan saya nekat, pasti Jojo juga bakal ngalangin saya. Bella, walaupun Jojo itu kakaknya Raffi, dia pun tidak berhak melarang kamu ketemu Raffi. Selama ini juga Jojo nggak pernah mengizinkan siapapun untuk mencampuri urusannya. Karena itu Jojo juga tidak berhak mencampuri urusan kamu dengan Raffi. Yuk, kita jenguk Raffi. Biar ibu yang mengurus Jojo. Ayo Bella. Raffi sakit. Jojo jadi benci sama Bella. Padahal Bella itu nggak salah. Dia cuma terjebak oleh keadaan. Kasihan Bella. Semua orang mengira kalau dia itu hanya menginginkan harta kekayaan keluarga ini saja. Mereka semua tidak tahu. Padahal justru Bella lah yang berhak atas semua harta kekayaan keluarga ini dibanding siapapun. Ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini, ya Allah. Tunjukilah aku jalan keluar dari semua kesulitan ini.
Gue minta maaf sebelumnya. Tapi jujur, Jo. Setiap kali gue ngeliat lu sama Bella deket banget, gue cemburu, Jo. Apalagi waktu gue tahu lu udah pacaran sama Bella dan lu mau nikahin Bella, Jo. Gue gak tahan. Gue sakit, Jo. Karena gue cinta sama Bella, Jo. Bella, ngapain lagi dia di sini? Berani banget dia nunjukin mukanya di sini. Ngapain kamu kesini? Gara-gara kamu, saya dan Raffi juga berantem. Sampai akhirnya Raffi ada di sini. Jadi kalau kamu masih punya rasa malu, saya rasa mendingan kamu nggak usah nunjukin muka kamu di sini lagi. Karena kehadiran kamu itu cuma bawa masalah, tahu? Jojo, cukup. Kamu jangan bilang begitu lagi sama Bella. Bella. Eyang nyebut-nyebut nama Bella. Pasti Bella di sini. Gue harus ketemu sama Bella. Gue harus ketemu sama dia. Mas Raffi, mau kemana? Jangan turun dulu. Mas tuh belum sembuh. Suster, saya udah baik-baik aja kok. Saya udah nggak kenapa-napa. Iya, lihat aja. Jo, kamu harus belajar menjaga sikap kamu. Lama-lama Eyang tidak suka dengan sikap kamu yang berlebihan. Anda belum sembuh. Anda tidak boleh turun dari tempat tidur. Suster, saya mau keluar. Saya mau ketemu sama Bella. Apanya yang berlebihan ya? Jo itu kan cuma... Pokoknya saya mau ketemu sama Bella. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Raffi ingin ketemu sama Bella. Jadi kamu tidak berhak melarang mereka bertemu. Makanya, kalau jadi orang itu jangan galak-galak. Entar namanya diganti loh. Jadi, Heli, kuk, kuk, kuk. Kemari, kuk, kuk, kuk. Gue tahu, lu pasti nengokin gue, Bel. Ya iyalah. Kalau enggak dia bakal cepat tua di kamar terus ngurung diri buat doain lo doang. Bel, beneran deh. Lu selalu doain gue biar gue cepet sembuh. Iya. Gue seneng banget, Bel. Lu mau doain gue. Gak usah kekiraan gitu kali. Bella itu emang orangnya baik. Dia sering doain buat semua orang. Bukan cuma buat lu doang. Kalau kucing sakit juga dia doain kok. Gimana keadaan kamu? Alhamdulillah, Bel. Berkat doa lo, gue udah membaik sekarang. Syukur kalau gitu. Mau ngapain lagi sih dia datang sini? Apa dia nggak puas sudah ngerasa keluarga gue? Terus Eyang lagi. Bukannya Eyang ngusir dia malah ngebelain dia. Mundur dikit, tak. Mundur. Hop, ambil kiri dikit, tak. Hop. Hei, dasar orang kaya pelit. Lu apain mobil gua? Gila ya? Lu tuh orang miskin ya? Lu jangan seenaknya ngerusak mobil orang. Lu denger? Lu mau kerjanya di mana? Lu mau dibayarnya berapa? Tetep aja lu nggak akan bisa ngeganti mobil gue yang udah rusak. Kalian orang miskin emang kerjanya cuma meras duit orang kaya, tau nggak? Sabar nak, sabar. Ini bulan Ramadan, kita harus sabar dan harus banyak berbuat yang baik. Kamu beruntung, punya mobil bagus, hidup enak. Sementara masih banyak orang lain yang hidupnya susah, yang masih ketergantungan dari orang lain. Kalau kamu tidak mau membantu mereka,
ya sudah, jangan menghina mereka. Ibu nggak ngerti kenapa Jojo begitu benci sama Bella. Padahal Bella itu anaknya baik. Semakin lama, kebencian Jojo terhadap Bella semakin menjadi-jadi. Saya juga prihatin dengan kejadian ini, Bu. Kasihan Jojo sama Bella kalau begini terus. Mereka akan tersiksa dengan perasaan mereka sendiri. Tapi Ibu juga jadi heran sama kamu, Kasih. Setelah kejadian Jojo dengan Bella, kamu malah belain Bella, bukan benci sama Bella. Padahal Bella sudah bikin Jojo sakit hati. Dan bikin Raffi masuk rumah sakit. Bu, dari awal saya itu sudah tahu kalau Bella itu anak yang baik, Bu. Saya bisa melihat dari mata dan tingkah lakunya kalau dia itu anak yang baik. Saya yakin anak seperti Bella itu tidak mungkin tega menyakiti hati siapapun. Ibu juga tahu hal itu kan? Makanya ibu begitu sayang dan peduli sama dia. Makanya saya itu nggak bisa marah sama Bella, Bu. Karena memang dia nggak salah apa-apa. Semua yang sudah terjadi ini memang karena kehendak Allah dan bukan salah siapa-siapa. Iya, kamu benar. Tapi sayang, Jojo sama Mas Surya terlalu keras untuk diluluhkan, Bu. Jojo memang sejak dulu seperti itu. Kenapa sih hidup gue sial banget hari ini? Sabar ya nak, sabar. Ini bulan Ramadan. Kita harus sabar dan harus banyak berbuat yang baik. Kamu beruntung, punya mobil bagus, hidup enak. Sementara masih banyak orang lain yang hidupnya susah, yang masih ketergantungan dari orang lain. Kalau kamu tidak mau membantu mereka, ya sudah, jangan menghina mereka. Ya Allah, kenapa gue tadi kasar banget sama tukang parkir itu? Padahal gue nggak pernah sekasar ini sama orang. Apalagi sama orang miskin. Kamu harus belajar menjaga sikap kamu. Lama-lama Eyang tidak suka dengan sikap kamu yang berlebihan. Ini pasti gara-gara Bella. Buat orang lain, cewek itu adalah cermin kebaikan, sumber kedamaian. Tapi bagi gue, cewek itu adalah sumber kehancuran. Setiap kali gue ketemu sama cewek, selalu aja hidup gue hancur. Gue benci sama lo, Bella. Gue benci sama lo. Lu nggak tahu kan? Kalau takdir juga udah menyeret gue jatuh cinta sama lu, Bel. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Permisi punten ini ya, excuse me ya. Mendingan lu cepat sembuh deh Raffi. Soalnya biar Bella nggak pusing mikirin lu lagi. Kan dia jadi nggak ribet. Gue juga nggak ikutan ribet. Maafin aku ya, Raf. Kalau aja aku nggak datang ke rumah kamu, mungkin ini semua nggak bakalan terjadi. Dan kamu juga nggak mungkin berantem sama Jojo. Maaf ya. Enggak, Bel. Ini semua bukan salah lu. Atau salah siapa. Ini semua kan emang udah takdir, Bel. Dan kita nggak bisa ngelawan takdir kan? Bel, kita kan belum pernah ketemu dan saling kenal sebelumnya. Tapi akhirnya kita dipertemukan juga kan? Ini semua takdir, Bel. Lu nggak tahu kan? Kalau takdir juga udah menyeret gue jatuh cinta sama lu, Bel. Mungkin kamu benar, Raf. Semua ini adalah takdir. Aku juga nggak pernah tahu kalau aku akan benar-benar jatuh cinta sama Jojo. Dari awal, aku terlibat dalam permainan kamu. Tapi takdir juga yang membuat sekarang keadaan jadi kayak gini. Kasih.
Ibu tiba-tiba jadi teringat sesuatu. Sewaktu sebelum kejadian Raffi celaka dan terluka dahinya, kamu saat itu mau ngomong apa sih? Gimana nih? Kalau aku kasih tahu ke ibu, ini akan jadi masalah besar. Akan makin banyak masalah yang timbul kalau aku ungkapin rahasia ini. Aku harus tetap diam. Aku harus menjaga rahasia itu selama mungkin. Sebisaku, seperti apa yang dibilang oleh Mas Surya. Enggak kok, Bu. Enggak ada sesuatu yang serius. Saya cuma mau belain Bella aja di depan Mas Surya. Karena saya sedih sekali melihat Bella diperlakukan seperti itu, Bu. Sepertinya semua orang benci sama dia. Padahal saya rasa Bella itu anak yang baik, Bu. Iya. Ibu juga sedih melihat Bella. Malam ini Ibu nginap di sini mau nemenin Raffi. Jangan, Bu. Nggak usah. Ibu nggak usah nginep di sini malam ini. Ya, Bu. Malam ini biar saya saja yang nungguin Raffi di sini. Ibu tuh udah nggak pantas nungguin anak-anak di rumah sakit, Bu. Lagian, Ibu kan udah nungguin Raffi seharian ini. Mendingan Ibu istirahat aja ya. Daripada semua orang jadi sakit karena kecapean. Tapi kan kasih. Udahlah, Bu. Ibu nggak usah khawatir. Ibu pulang aja ya istirahat. Iya sih, kamu benar juga. Nah, gitu dong. Jadi sekarang, mendingan saya ngomong dulu sama Raffi ya, Bu. Raffi, kalau perlu apa-apa kamu bilang aja ya. Malam ini Mama yang nungguin kamu ya. Mama nggak usah nungguin Raffi deh. Mama istirahat aja ya di rumah. Raffi pengennya ditungguin sama Bella. Nggak mau sama yang lain. Tapi Raffi, kamu nggak kasihan sama Bella? Nggak enak ngerepotin orang lain, nak. Biarin aja Mama aja yang nungguin kamu malam ini ya. Nggak mau, Mah. Raffi nggak mau ditungguin sama orang lain. Raffi pengen Bella yang rawat Raffi. Raffi yakin kalau Bella yang rawat Raffi, pasti Raffi cepet sembuh. Bel, lu mau kan ngerawat gue? Aku udah banyak bikin salah sama Raffi dan keluarganya. Aku nggak enak rasanya kalau aku nolak permintaan Raffi. Tapi gimana ya? Aku tanya sama orang rumah dulu ya. Raf, aku mau permisi keluar. Mari Tante. Syah, aku bingung banget nih Syah. Bingung kenapa lagi sih? Raffi Syah. Kenapa lagi sama si Raffi? Jadi tadi Raffi bilang sama aku kalau dia pengen banget aku nungguin dia di sini. Dia pengen aku yang ngejagain. Tapi Terus kamu mau? ya kalau jujur sih Syah, aku ngerasa gak enak banget karena aku ngerasa gara-gara aku Raffi bisa ada di sini. Aku kasihan sama dia Syah. Terus bagaimana Nyak lu? Kan dia kasihan nyiapin satenya sendirian. Udah gitu jualan sendirian lagi. Bokap lu kan sama Nino lagi keluar kota. Nanti malam Bapak sama Lina sih pulang Syah. Tapi aku belum bilang sama Ibu. Kamu nggak teleponin Ibu Syah? Tolongin aku ya. Ya udah deh. Kalau emang lu pengennya begitu, ntar gue bantuin ya. Lu tenang dulu. Gue keluar ya. Cus. Ya Allah, ini bagaimana ceritanya? Si Bella kok belum pulang-pulang juga ya? Aduh, gimana sih ini? Udah sendirian lagi. Kuku apaan? Copot. Ya Allah, ini telepon bikin kaget aja mulu. Semoga jadi si Bella, ya Allah. Ya, halo, Assalamualaikum, Bella. Waalaikumsalam, Pak. Lagi apa sih, Pak? Pak, ini Asia. Lo, Syah. Terus, untuk anak kita si Bella mana? Dia emang lo, Pan? Hah? Iya, Bella emang lagi sama Elsie, tapi sekarang nggak ada. Makanya Bella suruh Elsie telepon Empok. Mau ngabarin nih, Pok. Kalau Bella itu ntar malam mau numpang tidur di rumah sakit. Mau nungguin si Raffi lagi sakit, Pok. Kenapa juga entuh si Bella pakai nungguin segala semalaman lagi? Ya Allah, udahlah, entuh si Bella kagak usah pakai nginep-nginep di situ. Kenapa sih emangnya?
Gini loh, Po, maksudnya Bella itu merasa bersalah atas semua kejadian kecelakaan yang menimpa si Rapi. Makanya si Bella itu pengen nebus kesalahannya dengan nungguin si Rapi di rumah sakit. Sekarang tugas Elsya nanya sama Empo, apakah Empo memberikan izin sama Bella atau tidak? Begitu, Po. Ya udah deh, kalau emang itu maunya si Bella ya. Tapi tolong lu kasih tahu tuh ke si Bella ya, pagi-pagi bener gitu ya. Dia kudu udah pulang. Bukan apa-apa ibu, soalnya takut kalau dia kecapean terus dia sakit lagi ya. Iya, Po. Ntar ya sampein. Assalamualaikum, Po. Baik-baik di rumah, Po. Iya. Waalaikumsalam. Allah, ada aja deh urusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah si Bapak Malina pada pulang. Untung aja balik sekarang, jadi kagak sendirian nih Juleha ya. Kau sendiri bagaimana? Si Bella kemana gitu? Itu dia Pak, anak kita si Bella lagi di rumah sakit nungguin Pak Rapi. Aduh Pak, ya Allah, ngeri banget deh. Selama Bapak Amalina pergi, macem-macem kejadian yang kita terima. Kejadian apa saja? Itu dia Pak, si Bella ya udah ketahuan kalau dia itu dibayar sama Pak Rapi untuk masuk ke kantornya Pak Jojo entuh. Nah dari situ tuh Pak, orang-orang pada benci banget sama si Bella. Sampai-sampai ya Pak, kemarin entuh Pak Jojo sama Pak Rapi gontok-gontokan, gubrak. Tahu-tahu Pak Rapi jatuh, jedut aja. Berdarah Pak palanya. Ya Allah, ngeri banget nih kita ngelihatnya Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa bisa begitu? Nah, itu dia Pak ya. Kita juga kagak ngerti kenapa jadi begitu urusannya ya. Kasihan Bella. Pasti dia sedih menghadapi semua ini. Bel, gimana? Lu mau kan nungguin gue di sini? Iya, Raf. Aku bakal nemenin kamu di sini. Maaf Mbak, jam besuknya sudah habis. Tolong tinggalkan pasien. Iya, suster. Raf, aku nunggu di luar aja ya. Kalau ada apa-apa, kamu panggil aku. Bella, makasih ya. Lu udah mau nungguin gue di sini. Gue yakin banget kalau lu terus nungguin gue di sini, gue cepet sembuh. Amin. Aku keluar ya. Kok Mama ada di sini? Terus yang ngejagain Raffi siapa, Mah? Raffi cuma mau ditungguin sama Bella, Jo. Jadinya Mama pulang. Bella? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengungkap rahasia ini? Kasihan Bella. Bella adalah pemilik sah rumah dan semua harta yang saat ini keluarga aku miliki. Tapi justru dia yang paling menderita. Tapi aku juga takut sama Mas Surya. Mas Surya pasti akan membunuhku kalau aku ungkapkan siapa jati diri Bella yang sebenarnya. Itu pasti Mas Surya. Jojo, syukur kamu sudah pulang, Nak. Loh, kok Mama ada di sini? Terus yang ngejagain Raffi siapa, Mah? Raffi cuma mau ditungguin sama Bella, Jo. Jadinya Mama pulang. Bella? Ngapain Bella ngejagain Raffi, Mah? Apa dia mau ngebuktiin kalau cuma dia yang bisa peduli sama Raffi? Iya, Mah. Ini nggak bisa, Mah. Jo harus balik lagi ke sana dan Jo akan usir dia, Mah. Jangan, Jo.
Mama mohon, jangan. Untuk sekali ini saja, Jo. Kabulkan permintaan Raffi. Dia itu adik kamu juga, Jo. Dan dia terluka seperti sekarang ini juga gara-gara kamu. Kamu harus sadar itu. Kamu nggak boleh egois, Jo. Biarkan Raffi bersama Bella malam ini. Demi Raffi. Alsya, Mister. pagi-pagi sudah rajin ya? Sudah open the store ya? Ya iyalah. Masa ya iya dong? Durian aja dibelah, bukan dibedong. Gorila aja gorila, bukan goridong. Kalau bulan puasa, kita bukanya kalau nggak malam-malam itu subuh-subuh. Kalau siang-siang ntar orang makan di warung Elsia. Elsia kena dosa juga. Begitu, Mister. You understand? Sate kambing. Sate kambing. Line, mau kemana? Aing mah, Neng. Kalau kamu cemberut begitu kan nanti kalau ada pelanggan datang ke sini tidak jadi gara-gara lihat kamu cemberut. Yang smile dong. Ayo senyum. Iya. Gimana, Lin, jalan-jalannya? Seru? Alhamdulillah, syukur perjalanannya indah, enak-enak saja ya. Ya ampun, Lina. Lu kalau jualan senyumnya yang lebar, jangan begini. Kan cantik kayak gue. Tuh, kalau kita senyumnya lebar, nanti tuh menarik perhatian orang-orang untuk beli sate kita. Bukan? Lagian tumben-tumbenan amat tuh mau bantuin jualan sate. Ada apa-apanya kayaknya. Biasanya kan lu males, Lin. Terpaksa tahu. Belanya lagi sibuk. Oh iya, kamu kan temannya Bella. Kamu nganterin sate Gi ke rumah sakit untuk buat dia sahur. Gue tahu bet, ini akal-akalan lu kan. Sebenarnya lu males, lu kan pemales, males bet. Tapi karena niat lu baik buat Bella, nggak apa-apa deh. Gue anterin buat lu. Sini mana? Sini. Nih. Kasih ya. Tapi lu tungguin warung gue biar gak ada yang maling, oke? Ya, cepetan sana. Gue berangkat sekarang ya. Mister, you follow me, go to hospital. Oke? Ngerti kan? Iya. Lawan aja jalannya. Duluan ya. Aduh, si Bella mana sih? Kok nggak ada di sini cariin? What's wrong, Elsa? Aya naon ono opo? Waduh, Mister, bisa bahasa Sunda juga. Gue rasa nih bule-bule Depok nih, ngerti bahasa Sunda. Iya, you learning, right? Ini Lot, si Bella nggak ada di kamarnya. Bingung deh. Kita tanya sama suster aja ya. Suster lihat perempuan di sini nggak? Mungil, kecil, cantik, namanya Bella. Mukanya kayak saya, 11-12. Dia lagi nungguin pasien yang namanya Raffi. Pasien sombongnya itu lah. Suster tahu gak di mana dia sekarang? Kalau nggak salah, tadi dia ke musola. Soalnya dia menanyakan letak musola pada saya. Oh, ke musola. Terus di mana musolanya? Dari sini Mbak lurus aja, terus belok kiri. Musolanya ada di ujung. Lurus, belok kiri di ujung. Yaudah deh kalau gitu, saya ke sana. Makasih ya, Sus. We go to Maski, right? Jagoin gue. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa hamba. Hamba sudah banyak melakukan kesalahan, terutama pada Jojo. Hamba sudah sangat menyakiti hati Jojo. Ya Allah, hamba mohon, bukakanlah hati Jojo untuk bisa memaafkan hamba. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, lagi Maha Berkehendak. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan Raffi. Tapi hamba mohon, cepat berikan kesembuhan kepada Raffi, agar Raffi bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Ya Allah, hamba mohon, kabulkanlah doa hamba. Amin ya Rabbal Alamin. Wow, this is the most. Waduh, apaan? Mickey Mouse? Bukan Mickey Mouse, tapi musola. Musola, the place for pray. Ya, musola, bukan musodong. Si Bella mana sih? Kok nggak ada di sini? Mister, mungkin si Bella udah balik lagi ke kamar si Raffi. Kita ke kamar Raffi lagi yuk. Elsa, this is empty. Apa lagi
si empty. Kalau Emir gue ngerti. Empty, kosong, tak ada orang di sini ya? Oh, kosong. Bilang tuh, kosong. Ya udah, kita kamar Raffi yuk. Oke. Ya ampun Bella, gue cariin kesana kesini ngalor ngidul. Ternyata di sini. Nih, gue dititipin sama bapak lu sate buat lu sahur. Gue simpan meja ya. Makasih ya, Syah. Ya nih, aku lagi nyiapin Raffi. Bella, gimana sih? Kebiasaan lu nyuapin si Raffi. Kayak anak kecil aja, sok manja, sok imut, udah bangkotan aja. Udah suruh makan sendiri aja, kenapa sih? Nggak apa-apa kok, Syah. Aku seneng kok ngelakuin ini. Lu sirik ya? Emang lu manja. Kalau lu nggak manja, lu makannya dewekan pakai tangan lu. No, begono, kocrot, beres. Udah Bella ah, gue mau pulang. Bete gue di sini. Bete, but. Come on, mister. We go out from here. Yuk. Elsa. Bel, makasih ya. Lu udah mau nungguin kue di sini semalaman. Sama-sama, Raf. Aku juga seneng kok ngelakuin ini. Apalagi sekarang keadaan kamu udah mulai sembuh. Tapi maaf ya, Raf. Aku nggak bisa lama-lama. Sekarang aku harus pulang. Bella, tunggu. Jangan pergi dulu. Tapi aku harus pergi. Ya udah. Sekarang lu pergi aja. Gua cuman pengen lihat lu sebelum gua tidur dan saat gua bangun pagi. Nanti malam aku datang ke sini lagi ya. Makasih ya, Bel. Lu udah mau nginep di sini nungguin gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar cowok manja, arogan, kesel gue sama dia. Ada aja tuh alasannya buat nahan si Bella. Nggak boleh begitu, ini bulan puasa. Tidak boleh angry gitu dan maki-maki orang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Iya nih, emosi mulu bulan puasa. Ngomong-ngomong, Mister jadi pinter agama Islam. Mendingan besok-besok Mister bareng puasa aja sama Elsie. Bagaimana? Ya, nanti. Elsie, Nis. Gimana, Bel? Udah diizinin sama Raffi buat pulang? Enggak sih, tapi sekarang aku mau pulang dulu dan nanti malam aku balik ke sini lagi. Soalnya kasihan Raffi, Syah. Aku harus nungguin dia lagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pagi, Bella. Bella, terima kasih ya. Kamu sudah nungguin Raffi. Sama-sama, Bu. Cuman ini yang bisa saya lakuin. Tapi maaf banget, saya nggak bisa lama-lama. Sekarang saya harus pulang ke rumah. Baiklah, hati-hati ya, Bella. Iya, Assalamualaikum. Ya udah, kita juga pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Bella bener-bener gampang banget nerima duit dari cowok yang dia baru temuin di pinggir jalan. Udah gitu dia mau lagi diajak pergi sama cowok itu. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Bella. Sudah pulang kok, Bella? Bapak udah pulang juga? Bella, gimana di sono? Lu capek ya? Ya pasti capek atuh. Udah biar Bella istirahat dulu. Kita kan masih harus bikin bumbu sate. Iya. Ya udah, Gi. Sono, lu meremin mata lu dulu. Ya istirahat. Gi. Aduh, ya Allah. Banget, Syah. Ya iyalah lu capek. Syarok gitu, lo kan tidurnya nggak di rumah. Di room kit, rumah sakit. Coba kalau di rumah, pasti lu nyaman. Tapi untung aja ya, lu di sana tidur nggak ketemu sama Pak Surya. Serigala laki-laki itu, kalau ketemu, lu pasti bakal dimarahin sama dia lagi. Dihina-hina. Syah. Lu kenapa? Diajak ngobrol sama orang diem aja bengong gitu. Nggak tahu ya, Syah. Tiba-tiba aja aku ingat waktu
kita keluar dari rumah sakit. Kamu ingat ya? Oh, maksud lo waktu Pak Surya itu lagi cium sekretarisnya. Jadi lo pikir mereka berdua ada macam-macam enggak loh? Iya sih. Soalnya semenjak itu kayak Ibu Tari makin jutek sama aku. Bagus banget. Ini yang akan jadi jalan masuk aku untuk kembali kerja di hotel dan berhenti jadi tukang sate. Lina. Sini, Lina. Tolongin ibu ya. Ya, Bu. Untuk kecap kagak taunya abis lu beliin Ki di warung di pasar ya. Beli sekalian 3 botol ya. Tuh, duitnya ada di meja. Ambil aja ya. Pesan. Enggak, Bu. Lina capek. Tadi pagi kan seharian Lina nemenin Bapak jualan sate. Suruh aja sih Bella. Dia kan nggak ngapa-ngapain. Ya elah Lina, entu si Bella pan lagi istirahat. Semalaman dia di rumah sakit jagain Pak Rapi. Tolongin ibu bentaran apa sih? Sono. Siapa suruh dia nungguin Raffi? Emang Raffi itu siapa sih, Bu? Dia kan bukan siapa-siapa kita. Ngapain juga coba dia nungguin Raffi di rumah sakit? Lina. Biar Bella aja, Bu, yang beli kecapnya. Dia pergi aja. Kemana sih? Kok udah kosong pagi-pagi begini rumah? Jo, orang-orang pada kemana sih? Semua pada pergi ke rumah sakit, Pak. Semua nemenin Raffi. Terus kamu nggak ke rumah sakit kenapa? Raffi udah baikan kok. Jadi nggak perlu banyak-banyak orang buat jagain dia. Ya, bagus. Ya betul. Bagus, Jo. Kalau begitu, nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ya kan? Jadi kita harus kembali bekerja dengan serius. Ini udah siang, Jo. Sekarang kita harus berangkat ke kantor. Walaupun kita sebagai pemimpin. Tapi kita harus ngasih contoh sama anak buah kita. Kita jangan sampai telat. Ayo berangkat. Iya, Pak. Ini bahan-bahannya. Kamu siapin buat meeting nanti ya. Siap, Pak. Selamat siang Pak Jojo. Kok Bapak kembali kerja sih Pak? Padahal kan Pak Raffi masih sakit. Emangnya Bapak nggak nemenin Pak Raffi ya? Padahal kan Bapak sama Pak Raffi itu dekat banget. Saya pikir Bapak nggak akan kembali kerja sebelum Pak Raffi sembuh. Raffi udah nggak apa-apa kok. Semenjak Bella merawat dia. Kenapa kamu ketawa? Ada yang lucu? Nggak ada sih Pak. Cuma sebelumnya saya udah berpikir kalau ini pasti akan terjadi Pak. Ya semenjak Bella jadi sekretarisnya Bapak, Pak Raffi itu sering banget ngajakin dia ke kamar. Ya saya nggak tahu sih Pak mereka ngapain. Tapi saya rasa ya Pak, setelah Bella nggak berhasil ngedapetin Bapak, dia pasti akan ngedeketin Pak Raffi. Ya cewek murahan kayak Bella itu kan akan nemplok sama cowok mana aja Pak, asalkan cowok itu kaya. Jangan ngegosip kamu. Kerjain benar. Jojo, semakin kamu benci dengan Raffi dan Bella, semakin mudah untuk gua ngejalanin rencana gua untuk memiliki kamu. Mana ya angkotnya kok lama banget sih? Bet, mau pulang ya? Iya, soalnya saya habis dari pasar. Kalau gitu sekalian aja. Kebetulan saya mau pulang. Ayo bareng. Nggak usah sih, lagi nunggu angkot. Udah nggak apa-apa. Kebetulan saya juga mau ke rumah. Mau beli sate sama bapak buat buka puasa di kantor saya. Nih saya kasih uang mukanya dulu. Semenjak Bella jadi sekretarisnya Bapak, Pak Raffi itu sering banget ngajakin dia ke kamar. Ya saya nggak tahu sih Pak mereka ngapain. Tapi saya rasa ya Pak, setelah Bella nggak berhasil ngedapetin Bapak, dia pasti akan ngedeketin Pak Raffi. Ya cewek murahan kayak Bella itu kan akan nemplok sama cowok mana aja Pak, asalkan cowok itu kaya. Gua nggak nyangka. Ternyata Bella bisa separah itu. Dia manfaatin gue dan adik gue dalam waktu yang bersamaan hanya demi uang. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Saya pesen 500 tusuk ya. Sekarang naik deh. Ntar kita ngomong lagi di rumah. Iya, makasih ya.
Kok Bella bener-bener gampang banget nerima duit dari cowok yang dia baru temuin di pinggir jalan. Udah gitu dia mau lagi diajak pergi sama cowok itu. Gua nggak habis pikir. Udah berapa cowok yang masuk ke jebakannya dia. Sayangnya Raffi nggak bisa sadar betapa berbahayanya cewek ini. Bener-bener cewek nggak punya moral. Cewek murahan yang dengan gampangnya nempel sama laki-laki manapun. Ini pasti karena hati gue seneng. Makanya gue jadi lebih cepat sembuh. Dan ini semua pasti karena Bella. Bella, gue akuin lo emang cantik. Bahkan kalau lo tidur kayak gini, lo kelihatan polos dan tanpa dosa. Jujur gue masih cinta sama lo, Bel. Dan gue belum bisa menyingkirkan bayangan lo. Meskipun gue pengen banget. Aku tuh pengen kerja beneran, Bu, untuk ngumpulin duit. Bukan bermain cinta untuk dapatin duit kayak apa yang dilakuin sama Bella. Jo, lu masih marah ya sama gue? Gue marah sama lo karena apa? Karena sekarang gue sama Bella. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan